Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. It's me, Firda Aulia. Oke, ini adalah video part 3 tentang lapangan pekerjaan profesi apoteker. Untuk video yang part 1 sama yang part 2, boleh banget untuk dilihat dulu videonya di link sebelah sini. Di situ aku udah jelasin terkait lapangan pekerjaan profesi apoteker di bidang industri dan rumah sakit. Di situ juga ada beberapa pendapat masyarakat terkait peranan apoteker. Pada video kali ini aku akan menjelaskan 3 sektor lapangan pekerjaan apoteker yang belum aku sempat jelaskan di video yang pertama dan yang kedua. Apa aja sih 3 sektor tersebut? Antara lain ialah sektor komunitas, kemudian sektor pemerintahan, serta sektor distribusi. Langsung aja kita bahas sektor yang ketiga, yaitu sektor komunitas, di mana teman-teman apoteker biasanya bekerja di komunitas itu di beberapa tempat, antara lain ialah apotek dan juga ada klinik. Aku jelasin untuk yang di apotek terlebih dahulu. Bedanya apa sih apoteker yang bekerja di apotek? Itu kurang lebih job desk-nya mirip dengan apoteker yang ada di rumah sakit. Juga melakukan berbagai macam pelayanan, kemudian juga melakukan berbagai macam manajerial. Jadi seperti pengadaan, pemesanan itu juga dilakukan di apotek. Hanya saja di apotek ini tidak lagi terbagi menjadi beberapa subdivisi untuk pengadaan sendiri atau mungkin perencanaan sendiri, enggak. Tapi di apotek itu semuanya untuk hal manajerial itu dilakukan secara mandiri oleh si apoteker. Nah, begitu juga dalam hal pelayanan itu agak sedikit beda dengan yang di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu kan rata-rata dalam hal pelayanan itu apoteker melakukan pelayanan by resep dokter ya. Kalau misalnya di apotek sendiri itu selain untuk pelayanan resep dokter, itu juga ada yang namanya pelayanan swamedikasi. Swamedikasi itu kalau misalnya ada pasien yang datang dengan keluhan tapi tanpa memberikan resep dokter, nah itu nanti si apotekernya yang akan memberikan informasi terkait obat apa yang kemungkinan sesuai dengan gejala untuk si pasien tersebut. Lalu untuk klinik, sebelumnya aku mau jelasin kalau klinik sendiri itu terdiri dari 2 macam, yaitu klinik pertama serta klinik utama. Nah, bedanya apa sih di antara keduanya ini? Kalau misalnya untuk klinik pertama itu menyediakan pelayanan umum dan khusus. Sedangkan klinik utama selain pelayanan umum juga ada pelayanan untuk spesialis. Untuk informasi aja buat teman-teman, kalau misalnya klinik sendiri itu tidak harus untuk klinik yang kesehatan secara general, tapi bisa juga untuk beauty clinic, di mana memang yang di dalamnya itu terdapat praktek dokter untuk menangani permasalahan kulit itu, dan itu termasuk klinik utama atau pratama. Itu di dalamnya apoteker juga dapat berperan. Kalau untuk job desk apoteker di klinik itu sebenarnya secara keseluruhan juga mirip dengan apotek atau rumah sakit. Ya sama, juga ada pelayanan resep, kemudian ada untuk manajerialnya dari pengadaan, pemesanan, pencatatan, pelaporan dan sebagainya. Jadi ya kurang lebih mirip sih teman-teman. Next, langsung aja kita lanjut untuk pembahasan sektor yang keempat, yaitu sektor pemerintahan, di mana di dalam sektor pemerintahan itu terdapat berbagai macam tempat pekerjaan sehingga apoteker dapat berperan di dalamnya. Untuk tempat pekerjaan di sektor pemerintahan, pada video kali ini yang akan aku jelaskan ada berbagai macam tempat, antara lain ialah di BPOM, kemudian ada di Kemenkes, ada juga di Puskesmas, dan juga ada untuk di Dinkes. Langsung aja, yang pertama ialah BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedikit informasi ya teman-teman, untuk sebutan BPOM sendiri itu untuk yang di pusat, sedangkan kalau yang di daerah-daerah namanya adalah Balai Besar POM. Nah, apa aja sih job desk apoteker yang ada di BPOM sendiri? Yang pertama itu adalah memiliki kewenangan job desk untuk evaluasi terhadap sediaan farmasi. Sediaan farmasi yang dimaksud itu juga obat ataupun obat herbal, alat kesehatan, kemudian bahan medis, bahkan untuk kosmetik serta bahan pangan pun juga dievaluasi oleh tim BPOM sendiri.
Yang kedua, BPOM sendiri memiliki wewenang dalam hal memberikan izin edar produk. Produk yang dimaksud bisa produk baru maupun produk yang membutuhkan pembaharuan pengembangan. Nah, buat teman-teman yang ada di industri, ini kan terdapat divisi yang namanya regulasi dan registrasi. Jadi teman-teman yang di industri itu akan melengkapi berbagai kebutuhan perlengkapan si berkas tersebut, kemudian akan diserahkan ke teman-teman yang ada di BPOM, sehingga dari tim yang ada di BPOM ini bisa berwenang untuk memberikan izin edar produk tersebut. Dari penjelasan aku tadi tentang lapangan pekerjaan apoteker yang ada di BPOM mungkin terlihat simple dan sangat sedikit ya untuk job desk-nya, tapi kita nggak tahu mungkin di dalamnya itu sangat-sangat rumit. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman bekerja di BPOM atau mungkin pernah nih praktik kerja apoteker di BPOM, bisa banget untuk komen di video ini ya teman-teman, biar kita bisa saling sharing. Lanjut, untuk tempat pekerjaan di sektor pemerintahan yang kedua ialah Kementerian Kesehatan, di mana di sini berperannya dalam bidang Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, job desk teman-teman apoteker yang ada di sini antara lain ialah membuat berbagai macam kebijakan, kemudian peraturan, standar, dan bahkan juga untuk undang-undang. Selain itu juga, Kemenkes memiliki wewenang dalam hal dilakukannya proses evaluasi dan pelaporan. Pelaporan yang dimaksud itu kira-kira contohnya seperti teman-teman yang ada di apotek ataupun di rumah sakit maupun di klinik, itu kan bisa jadi mereka melakukan pemusnahan narkotik, di mana nantinya itu harus ada pelaporan yang mana salah satunya tebusannya itu ke Kemenkes. Selanjutnya, untuk tempat kerja sektor pemerintahan yang ketiga ialah puskesmas. Sebenarnya puskesmas ini juga bisa dimasukkan ke dalam sektor komunitas ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk puskesmas sendiri job desk-nya juga mirip sama yang ada di rumah sakit ataupun klinik, bahkan ataupun di apotek. Cuman mungkin dia lingkupnya itu lebih kecil dibanding yang ada di rumah sakit. Lanjut, untuk Dinkes atau Dinas Kesehatan, itu biasanya job desk-nya antara lain ialah mengawasi dalam hal praktiknya peraturan ataupun undang-undang itu dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, buat teman-teman ya mungkin kerja di Dinkes ataupun pernah PKPA di Dinkes itu bisa banget untuk komen di video ini, karena jujur aku sendiri itu kurang paham kalau misalnya job desk yang ada di Dinkes itu apa aja. Lanjut, untuk sektor yang berikutnya, sektor yang terakhir yang mungkin aku jelaskan di video ini ialah sektor distribusi atau biasanya disebut distribusi ini PBF atau pedagang besar farmasi. PBF sendiri itu juga berbagai macam ya, ada PBF obat ataupun PBF alat kesehatan juga ada. Nah, apa sih tugasnya PBF itu? Ya, namanya distributor ya. Tugasnya pastinya ialah mendistribusikan secara luas si produk-produk tersebut itu mungkin ke apotek ataupun ke rumah sakit dan juga ke berbagai klinik dan berbagai tempat yang ada di seluruh Indonesia. Selain melakukan pendistribusian, untuk PBF sendiri juga melakukan berbagai macam manajemen mutu dan operasional. Ya, sama kurang lebih seperti penerimaan, kemudian pencatatan, pelaporan, dan juga penyimpanan. Aku garis bawahi ya, untuk penyimpanan ini untuk PBF itu benar-benar krusial, terutama PBF yang memang memiliki produk seperti cold chain itu kayak vaksin dan sebagainya. Itu penyimpanannya benar-benar harus diperhatikan dan benar-benar harus khusus. Selain itu juga mungkin untuk PBF yang melayani pemesanan obat narkotika, psikotropika, obat-obat tertentu ataupun prekursor, itu juga sangat-sangat ketat ya dalam hal pengelolaannya agar tidak bisa disalahgunakan, seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi sektor yang sangat-sangat penting dan aku lupa ngebahas dari awal, di mana lapangan pekerjaan apoteker itu juga bisa berperan dalam sektor pendidikan. Jadi nanti itu ya berperan untuk
sebagai tenaga akademisi, seperti contohnya dosen-dosen kita yang ada di universitas. Oke deh teman-teman, jadi itu tadi penjelasan aku yang terakhir terkait lapangan pekerjaan apoteker di berbagai sektor. Kesimpulannya adalah apoteker sendiri itu memiliki lapangan pekerjaan yang sangat-sangat luas, segudang lapangan pekerjaan pokoknya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih SMA, yang pengen kuliah di farmasi, pengen tahu farmasi itu nanti prospek kerjanya apa, itu boleh banget untuk mendengarkan penjelasan aku di video ini dan 2 video yang sebelumnya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, serta share video ini. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol belnya ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Dari sekian banyak video pendapat masyarakat terkait peranan apoteker, itu kadang aku sedih gitu loh. Karena apoteker itu kayak nggak dianggap ada, kayak gitu kan. Nah, gimana sih caranya supaya eksistensi apoteker itu nyata gitu di hadapan masyarakat? Itu antara lain aku sedikit memberikan tips, wejangan, dan nasihat yang mungkin ya buat aku sendiri juga, itu khususnya teman-teman apoteker yang bekerja di bidang komunitas, di mana berhadapan langsung dengan pasien, dan juga untuk bidang rumah sakit ya tentunya juga, itu boleh banget kalau kita itu selalu menggunakan jas apoteker kita. Kayak gini contohnya. Buat teman-teman yang melakukan pelayanan itu bisa banget menggunakan jas seperti ini, dan jangan lupa untuk menggunakan tanda pengenal sebagai apoteker. Atau mungkin teman-teman yang jas apotekernya cuma satu gitu ya, kemudian harus dicuci tapi harus praktek, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi mungkin saat penyampaian informasi obat kepada pasien itu diperkenalkan aja bahwa kita ini adalah apoteker. Lalu gimana sih buat teman-teman apoteker yang bekerja selain di bidang pelayanan agar bisa memperkenalkan profesi apoteker kepada masyarakat umum? Sebenarnya dengan kita semua melakukan pekerjaan sesuai job desk-nya masing-masing secara bertanggung jawab, secara baik dan benar, itu sudah sangat lebih dari cukup. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu ingin memberitahukan informasi terkait keprofesian kita, bisa aja kepada masyarakat sekitar. Misal nih aku kasih contoh ya, kayak aku itu kan sering banget naik ojek online kayak gitu. Nah, selama perjalanan itu mungkin si ojek ini kadang mempertanyakan terkait apa sih profesi saya, apa sih pekerjaan saya kayak gitu. Nah, aku jelasin dari A sampai Z terkait apoteker itu apa, profesinya ngapain aja, lapangan kerjanya itu di mana kayak gitu. Nah, dari situ kadang orang-orang awam yang tadinya belum mengerti sama sekali terkait peranan kita apoteker, itu mereka menjadi pengetahuannya lebih luas lah, wawasannya istilahnya gitu. Jadi nggak melulu apoteker itu hanyalah yang kerjaannya ngerus obat, atau bahkan yang disamakan dengan disamakan dengan pekerjaan kasir. Inti daripada intinya adalah marilah kita semua bekerja secara bertanggung jawab, baik dan benar, demi untuk mempertahankan dan mengenalkan eksistensi kita apoteker di hadapan masyarakat umum secara luas. Semoga bermanfaat.